Dan pemirsa untuk mengetahui surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19 sekaligus mengetahui jumlah kasus virus corona saat ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat pagi Ibu Siti Nadia Tarmizi, apa kabar? Baik, salam sehat. Selamat pagi, Mas Ibu, Reinhardt. sebelumnya terima kasih untuk bisa berbincang bersama kami di Laporan 8 Pagi. Sebelum kita berbicara soal surat edaran yang tadi saya sempat singgung, ini bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu, apa penyebab kasus COVID ini kembali melonjak? Iya, kalau dulu kita berpikir ya bahwa, penyebab terjadinya, peningkatan kasus pada saat pandemi ya seperti kita alami di saat, Alfa, Delta ya, kemudian juga pada saat, kita akan lebaran ataupun saat liburan akhir tahun, itu cenderung terjadi peningkatan kasus ya, kalau kita masih ingat. Nah kita, berpikir bahwa ini adalah penyebabnya karena mobilitas ataupun juga karena pergerakan daripada aktivitas masyarakat. Nah, tapi ternyata sekarang ini semakin membuktikan bahwa pada saat kita sudah memiliki imunitas yang baik, ternyata masih terdapat lonjakan ataupun masih terdapat peningkatan kasus. Dan ini terutama penyebabnya adalah kita ketahui karena adanya mutasi daripada virus COVID-19. Nah, mutasi yang terjadi saat ini adalah masih mutasi daripada varian Omikron. Jadi kita mungkin mengenal ya Mas bahwa ada varian Alpha, Delta, Beta, kemudian ada varian Omikron terakhir yang di awal tahun 2023. Nah, varian Omikron sendiri memiliki banyak sekali mutasi-mutasi yang kita sebut variannya. Nah, subvarian kita bisa lihat dulu kita pernah mendengar adanya Son of Omicron, kemudian ada BA2, BA4, kemudian ada XBB, dan kemudian juga kita tahu saat ini ada beberapa subvarian daripada Omikron yang baru yang menyebabkan peningkatan kasus bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di global. Ini adalah subvariannya kita tahu XBB.1.5 yang saat ini juga cukup banyak di berbagai negara, kemudian EG5, kemudian kita tahu bahwa ada lagi satu subvarian BA2.86 yang juga masih di dalam monitoring. Tetapi dua subvarian utama Omikron yang ada di Indonesia yang saat ini menyebabkan peningkatan kasus adalah XBB.1.5 dan EG5. Baik Bu Nadia, kalau misalnya kita berbicara soal lonjakan kasus ini, jadi dari mana deteksi awal COVID ini masuk kembali ke Indonesia? Ya, jadi ini bukan suatu kasus import ya. Sekarang COVID-19 ini sudah sama seperti penyakit flu musiman. Kita tahu pada perubahan musim pancaroba yaitu dari musim kemarau ke musim hujan, seringkali banyak masyarakat yang menderita sakit flu. Nah, COVID-19 sendiri sekarang sejak dia dinyatakan sebagai suatu penyakit yang bukan penyebab pandemi lagi atau penyakit endemi, dia juga sudah seperti penyakit flu. Sehingga mutasi-mutasi itu kita tidak perlu menunggu masuknya dari negara lain karena kemudian dia bisa bermutasi sendiri di Indonesia. Jadi kasus-kasus yang kemarin kita temukan adalah semuanya kasus lokal. Oke, berarti emang sudah ada di Indonesia terlebih seperti itu ya Ibu? Betul sekali, sudah memang virusnya, COVID-19-nya itu bermutasi dan menghasilkan, subvarian yang sama seperti di negara-negara lain. Baik Bu Nadia, kalau misalnya berbicara soal lonjakan kasus COVID yang sekarang terjadi di jelang libur Natal dan juga Tahun Baru, jadi apakah akan melonjak seperti sebaran COVID sebelumnya? Ya, kalau kita lihat situasi yang saat ini terjadi ya, memang, beberapa pekan ini terjadi peningkatan kasus ya. Kalau kita lihat ini, awal peningkatan kasus itu dimulai di sekitar, November ya. Kalau biasanya kita 30 sampai 50 kasus per minggu, itu sudah mulai terjadi peningkatan dari 30 sampai 50 per minggu menjadi per hari. Jadi kita mulai lihat di, eee pertengahan November itu kasus menjadi 30 sampai 50 per hari. Kemudian terus terjadi peningkatan sampai dengan di awal Desember hampir 100 kasus per hari dan bahkan kalau kita lihat minggu kemarin itu mencatat jumlah yang terbanyak karena kasus mulai sampai pada angka 200 kasus, kemudian 258 bahkan yang paling tinggi itu kita dapatkan 3 hari yang lalu yaitu sebanyak 359 kasus. Nah,
Sejak kemudian tanggal 14 Desember itu yang kita dapatkan dari data bahwa tertinggi, setelah itu kemudian terjadi penurunan. Kemarin dilaporkan ada 216 kasus COVID yang positif. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat indikator-indikator lainnya ya seperti kematian itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya dan tidak ada tren peningkatan 0 sampai dengan 3 kematian per minggu atau 0 sampai 5 kematian per minggu. Tingkat perawatan di rumah sakit juga masih 0,07% dan tingkat keterisian perawatan di tempat untuk penggunaan tempat tidur atau bed occupation rate-nya itu masih 1%. Jadi masih sangat rendah. Nah, memang yang harus kita waspadai ini adalah kasus-kasus COVID yang konfirmasi positif yang cenderung tidak bergejala dan atau gejalanya ringan. Baik, Bu Nadia tadi sempat disampaikan bahwa virus ini bermutasi dan juga sebarannya ini lokal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya melihat dari data tersebut, ini dari daerah mana sih awalnya ini terdeteksinya, Bu? Ya, kita tahu kasus COVID paling banyak ini adalah dari Jawa Bali ya. Tentunya kalau kita lihat Jakarta itu merupakan provinsi yang aktif dan cukup melaporkan dan memiliki kasus positif yang cukup banyak dilaporkan. Kemudian selain DKI Jakarta ada Banten dan Jawa Barat. Jadi memang khususnya Jawa Bali seperti itu. Sekitar 70% kasus COVID yang saat ini dilaporkan. Nah, tapi kami juga ingin memberikan pemahaman bahwa mengapa kemudian pemerintah menyampaikan hal ini, tentunya kita ingin pada saat liburan akhir tahun ini kita tentunya dalam kondisi sehat ya, Mas. Kita tahu bahwa sejak pandemi ini berakhir, tanggung jawab untuk menjaga kesehatan itu ada di diri kita. Ini situasinya sangat berbeda kalau saat COVID atau saat pandemi kemarin kasus per hari itu bisa mencapai 100.000 sampai dengan 500.000 per hari. Jadi ini angkanya masih sangat kecil, tapi tetap tentunya perlu harus kita waspadai, terutama untuk mereka yang kelompok rentan. Baik, Bu Nadia, kalau misalnya berbicara soal lonjakan kasus COVID-19 yang kembali terjadi meskipun sekarang endemi, jadi apa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 saat ini? Ya, tentunya yang tadi seperti saya sampaikan, kita ingin liburan akhir tahun kita dalam kondisi sehat ya, dan kita tahu bahwa COVID walaupun sudah mulai menjadi gejala-gejala flu seperti flu musiman atau seasonal flu ya dengan keluhannya batuk, pilek, demam karena ini gejalanya sama, Mas. Jadi nggak bisa dibedakan dengan flu-flu biasa seperti itu. Jadi kita memang mendorong masyarakat ya kalau saat ini batuk, pilek, atau demam, atau gejala-gejala flu ya, untuk segera melakukan tes COVID. Dan kalau kemudian positif ya melakukan isolasi. Cara isolasi masih sama ya. Tentunya kita tidak keluar rumah, menggunakan masker di rumah ya, mengurangi interaksi dengan anggota keluarga di rumah. Yang kedua adalah yang paling penting juga kita tahu bahwa COVID ini masih memiliki resiko yang tinggi, terutama pada kelompok yang rentan, yaitu lansia, orang yang punya penyakit komorbid kronik ya, orang yang punya penyakit dengan masalah gangguan imunitas. Oleh karena itu, untuk mereka-mereka ini pastikan dalam kondisi seperti ini tetap melakukan protokol kesehatan. Artinya protokol kesehatan ini menggunakan masker ya, bukan menjaga jarak ya, hanya menggunakan masker terutama kalau akan beraktivitas di tempat-tempat publik. Apalagi kalau sakit. Kalau sakit mungkin sebaiknya selalu menggunakan masker. Nah, yang terakhir yang juga penting selain tadi kita melakukan penggunaan masker bagi yang sakit ataupun bagi mereka yang kelompok rentan, terutama di tempat-tempat yang kerumunan, yang paling penting juga adalah lengkapi vaksinasi. Bukan hanya vaksinasi dosis kedua atau booster pertama atau booster kedua, saat ini kita juga sudah memberikan suntikan ulangan untuk mereka yang sudah mendapatkan suntikan lebih dari 6 bulan yang lalu. Jadi untuk meningkatkan supaya ketahanan di dalam masyarakat juga tetap tinggi, memastikan masyarakat juga punya perlindungan, saat ini sudah bisa masyarakat memanfaatkan ya suntikan kelima untuk mereka yang sudah mendapatkan suntikan lebih dari 6 bulan. Tapi buat mereka yang belum lengkap sama sekali, terutama booster kedua, kami sangat menganjurkan dan menghimbau untuk segera mendapatkan suntikan ini. Terakhir, jangan lupa praktek cuci tangan. Ini masih harus kita lakukan. Ibu Nadia, saya izin mengkonfirmasi. Jadi apakah PPKM ini akan diterapkan kembali dan juga ini kalau misalnya ngomongin soal surat edaran untuk menerapkan protokol kesehatan untuk masker diwajibkan atau hanya imbauan?
Iya, jadi, kami pastikan ya, kita sudah mencabut situasi pandemi COVID-19 yang artinya penyakit ini sudah bisa kita, tangani bersama, kita atasi bersama dengan sistem kesehatan yang ada. Yang kedua artinya tidak akan ada pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat ya, termasuk, nanti pembatasan untuk liburan akhir tahun ataupun juga pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk mungkin, eee eee, WFH ataupun, PJJ itu tidak akan dilakukan lagi karena memang situasinya sudah berubah. Nah, ini memang perlu kita lakukan kewaspadaan tadi untuk menjaga diri kita sendiri dan sekaligus juga masyarakat memahami bahwa kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga memang kita harus perlu berhati-hati, terutama tadi kelompok yang rentan. Nah, terkait, protokol kesehatan karena protokol kesehatan ini kan ada 3 hal, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, tentunya yang kita sekarang lakukan melalui surat edaran adalah protokol kesehatan terkait mencuci tangan dan memakai masker. Dan ini pun sifatnya adalah himbauan. Tadi kami sampaikan, ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat untuk kemudian bisa melakukan perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan himbauan di tengah adanya informasi kenaikan kasus COVID-19, ada baiknya kita meningkatkan proteksi terhadap diri kita. Bagaimana caranya? Tadi salah satunya adalah menggunakan masker kalau kita sakit, jadi tidak ada kewajiban ya Mas untuk menggunakan masker selalu. Kita yang menentukan, kita yang melakukan penilaian kalau kita sehat, misalnya banyak kerumunan atau di tempat-tempat publik kita merasa bahwa kita akan mungkin tertular, tidak ada salahnya menggunakan masker. Jadi ini merupakan bagian dari lifestyle kita apakah kita akan menggunakan masker atau tidak pada tempat-tempat umum. Tapi kalau kita sakit, kita harus menggunakan masker. Dan ini sifatnya adalah himbauan. Dan terakhir, lengkapi vaksinasi. Jadi vaksinasi kalau dulu wajib ya, Mas. Sekarang vaksinasi ini adalah sifatnya pilihan untuk bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima, ataupun juga kami sangat mendorong untuk segera mendapatkan atau melengkapi vaksinasi sebelumnya. Dan semuanya sifatnya himbauan sebagai bagian tentunya edukasi dan tanggung jawab kita untuk diri kita sendiri. Baik, saya klarifikasi lagi berarti kalau misalnya penggunaan masker dan juga tadi ini sekedar imbauan agar tidak terjadi kasus lonjakan COVID-19 karena kalau misalnya kemarin saya sempat baca juga ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta bahkan ini sudah mencapai 200 kasus per harinya Ibu ya. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Sehat selalu Ibu. Sama-sama, salam sehat.